Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat adalah kabupaten yang eksotik. Kabupaten Kapuas Hulu dijuluki sebagai The Heart of Borneo dan memiliki status sebagai cagar biosfer dari UNESCO. Sebagai kabupaten konservasi, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 2 taman nasional, yaitu Taman Nasional Betung Krihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Di dalam hutan dan danaunya yang sangat luas, Kabupaten Kapuas Hulu kaya akan keanekaragaman hayati dan satwa langka. Di bidang kebudayaan, masyarakat suku Dayak di Kabupaten Kapuas Hulu sangat kuat memelihara tradisi dan seni budaya mereka, serta memiliki relasi spiritual yang sangat kuat dengan alam, terutama hutan. Hutan kayu, agar tidak ada eksplorasi besar-besaran untuk kayu, maka kearifan lokal dari zaman dulunya, setahu saya, itu boleh mengambilkan kayu di situ khusus untuk kepentingan pribadi. Misal dia mau bikin rumah, misalnya kan berapalah kalau rumah kan nggak bisa bangun habis, paling 1 batang udah selesai. Nah, jadi pengelolaan itu khusus untuk kepentingan perumahan pribadi, itu dipersilakan untuk mengambil kayu yang ada di areal Danau Indo. Tetapi untuk tidak diprofit atau diperjualbelikan atau dibisnis. Nah, selagi kepentingan untuk kepentingan pribadi, rumah, itu bisa mengambil di situ. Itu kearifan lokal yang turun-temurun. Sejak sekitar 30 tahun terakhir, perkebunan sawit masuk ke Kalimantan. Sebagai bisnis yang berbasis lahan, tidak bisa dihindari, perusahaan perkebunan sawit bersinggungan erat dengan isu lingkungan, HAM, buruh, masyarakat adat, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan masyarakat desa. Responsible and Sustainable Palm Oil Plantation in Indonesia atau RESBAUN adalah proyek 3 tahun yang didanai oleh Uni Eropa, yang merupakan inisiatif konsorsium dari organisasi masyarakat sipil yaitu PKPA, Penabulu, dan ICCO. RESBAUN bekerja di 2 provinsi sekaligus, yakni Sumatera Utara di 3 kabupaten, Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai, dan Kalimantan Barat di Kabupaten Kapuas Hulu. RESBAUN bertujuan untuk yang pertama, memperkuat dialog kemitraan multi pemangku kepentingan atau multi-stakeholder platform yang mempertemukan sektor bisnis, perusahaan kelapa sawit, pemerintah baik di level nasional sampai desa, serta masyarakat sipil. Yang kedua, memperkuat inisiatif stakeholder dan para pemangku kepentingan dalam mendukung kehidupan perdesaan yang layak bagi petani kecil dan pekerja di perkebunan kelapa sawit melalui perumusan Community and Corporate Social Responsibility. Tujuan penguatan platform multi-stakeholder ini salah satunya adalah untuk berkontribusi bersama terhadap kemakmuran desa di sekitar kebun kelapa sawit melalui pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Namun karena konsep kemitraan multipihak ini masih baru, maka baik desa maupun perusahaan memerlukan contoh konkret bagaimana mereka dapat mengimplementasikan konsep kemitraan multipihak tersebut secara kolaboratif. Untuk itu, Yayasan Penabulu melalui proyek Responsible and Sustainable Palm Oil Plantation in Indonesia atau RESBAUN, yaitu sebuah proyek inisiatif konsorsium masyarakat sipil yang didanai oleh Uni Eropa, mengembangkan pendekatan Community Corporate Social Responsibility yang disingkat CCSR. Sebagai model penerapan CCSR, dipilih 3 desa dari 10 desa di wilayah proyek RESBAUN di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Proses pemilihan desa yang akan menjadi model implementasi CCSR menggunakan panduan CCSR berdasarkan pendekatan desain yang berpusat pada manusia, melibatkan perwakilan dari pemasok minyak sawit, para kepala desa, CSO di desa, para fasilitator desa, dan sejumlah pekerja di kebun kelapa sawit di wilayah proyek RESBAUN.
Setelah melewati proses pemilihan yang berlangsung sejak bulan September 2020 hingga Februari 2021, Yayasan Penabulu telah memilih 3 desa yang akan menjadi desa model penerapan CCSR, yaitu Desa Marsdan Raya, Desa Mantan, dan Desa Tua Abang. Ketiga desa ini secara unggul telah memenuhi semua kriteria sesuai dengan panduan CCSR. Desa Marsedan Raya dinilai unggul dari desa-desa lainnya karena desa ini sudah memiliki kerjasama yang sangat baik dengan PT KPC dalam pengelolaan CSR. Antara lain, proyek percontohan kebun sayuran, ternak ayam petelur, bantuan keramba ikan, dan pemberdayaan bagi ibu-ibu PKK. Kedepan, Desa Marsedan Raya sudah memiliki perencanaan pengembangan Danau Marsedan sebagai objek wisata alam dan pengembangan unit usaha BUMDes yang akan dikembangkan dalam kerjasama dengan perusahaan. Desa Marsedan Raya selama ini telah menjalin hubungan baik dengan pihak perusahaan tentang bagaimana pengelolaan CSR daripada pihak perusahaan. Di antaranya ayam petelur. Berikutnya kami mengajukan pembuatan akses jalan ke danau. Sejauh ini perusahaan mencoba memadukan atau menginlainkan antara program desa dengan kontribusi yang bisa dilaksanakan oleh perusahaan. Kita mencoba mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa memanfaatkan potensi desanya mereka supaya mereka bisa eksplor sehingga bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mereka. PKK di Desa Marsdan Raya sangat berperan aktif, apalagi kami memiliki kelompok kerja dan memiliki kebun juga, kebun hidroponik, ibu-ibu PKK yang mengerjakannya. Terus kelompok kerja juga ada seperti abon ikan, kerupuk kering, keripik ubi, dan ayam telur juga. Terus kompos juga kami punya dari Desa Marsdan Raya ini dikelola oleh ibu-ibu PKK. Kami bekerja sama dengan BUMDes. Terus BUMDes yang memperjualkan ke perusahaan-perusahaan. Kami juga seperti KPC, perusahaan KPC sawit. Kami bekerja sama juga dengan perusahaan KPC. Perusahaan KPC seperti ayam petelur juga, terus seperti pupuk untuk berkebun juga kami bekerja sama dengan PT KPC dan dalam binaan mereka. Dari pendapatan keluarga sangat membantu sekali. Jadi dari untuk uang di samping itu untuk uang saku kita sendiri juga mencukupi, di samping untuk bantu di dapur lah. Sama seperti Desa Marsedan Raya, Desa Mantan dinilai unggul dari desa-desa lainnya, terutama di bidang implementasi CCSR karena desa ini sudah memiliki kerjasama yang sangat baik dengan perusahaan dalam pengelolaan CSR, antara lain kebun sayuran percontohan, ternak kambing, dan pengolahan lahan tanpa bakar. Kedepan, Desa Mantan sudah memiliki perencanaan usaha pengelolaan air minum yang akan bekerja sama dengan PT KPC. Dengan adanya masuk perkebunan kelapa sawit, masyarakat Mantan khususnya terasa jauh lebih maju dibandingkan sebelumnya. Pertama dari faktor ekonomi, dan kedua dari pola pemikiran manusia juga sudah mulai berubah. Di samping itu juga masyarakat saya tidak terfokuskan kerja sawit 100%, masih ada kerja sampingan juga seperti petani beladang, tanam sayur-sayuran, ada juga ternak kambing. Ini adalah bantuan CSR dari perkebunan kelapa sawit. Potensi di desa saya yaitu air bersih. Air bersih itu sangat berfungsi untuk masyarakat saya, namun banyak kendala di dalam pembangunan air bersih tersebut. Hingga proses airnya itu
belum mampu didatangkan ke rumah-rumah warga. Kami perlu minta dukungan dan bantuan dari pihak perusahaan, yaitu masalah tenaga teknis. Terkait dengan pembangunan tersebut, untuk program 21 ini, kami juga sudah berterima kasih pada pihak Risbun yang telah mendampingi dan bantu kami untuk menyusun suatu draft peraturan desa tentang CSR. Sebelumnya kami akui, belum pernah kami terpikirkan sampai ke sana untuk membuat perdes CSR. Kayaknya hari ini seperti mimpi, memang sangat luar biasa dari pihak Risbun membuat program sangat-sangat unggul bagi kami. Desa Tua Abang sudah memiliki kerjasama yang sangat baik dalam pengelolaan CSR, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan pertanian padi di lahan tanpa bakar. Selain itu, desa ini memiliki keunikan seni budaya lokal dan danau Benawa yang berpotensi sebagai penghasil ikan dan pengembangan wisata alam danau yang indah. Potensi-potensi tersebut sudah direncanakan untuk dikembangkan sebagai kegiatan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah desa mereka. Potensi yang ingin kita bangun di Desa Tua Abang yaitu kita telah menelusuri Danau Benawa sebagai desa wisatawan, di mana sana itu ada terdapat sungai yang luas dan juga ikan-ikan yang bermacam jenis. Di ketika Sungai Benawa itu musim penghujan atau sungainya besar, di sana itu sangat cocok untuk terkeling. Kalau yang untuk kerjasama adalah program ladang tanpa bakar. Itu kita mulai dari Demplot 2016, replikasi 2017-18, terus di 2019 kayaknya jalan di tempat, dan kita lanjutkan di 2020 akhir dan 2021 awal juga kita lanjutkan. Artinya kita baru lahan yang baru dibuka 5,8 hektar, target kita ada 10 hektar lahan ladang tanpa bakar dengan sistem tumpang sari. Abang tidak pernah terjadi pelanggaran HAM. Bagaimanapun juga warga masyarakat kita banyak bekerja di perusahaan. Jadi masyarakat kita harus menjalin kerjasama yang bagus dengan perusahaan. Warga masyarakat desa, terutama perempuan, aktif dilibatkan dalam pembangunan desa. Misalnya kelompok PKK, ada kegiatan posyandu juga, gotong royong, bahkan ada kelompok tani.